Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran PJOK dengan materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Mari disimak materi hari ini. Nah, perlunya memelihara alat reproduksi. Nah, alat reproduksi merupakan bagian tubuh yang sangat vital dan memiliki fungsi paling penting bagi tubuh dan harus dijaga kebersihannya. Nah, mengapa harus dijaga kebersihannya? Supaya tubuh terasa bersih dan nyaman dan terhindar dari bibit penyakit. Selanjutnya, ada manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, membuat aktivitas tidak terganggu. Nah, yang kedua, terhindar dari beberapa penyakit. Dan yang ketiga, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Lalu, selanjutnya ada tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, setelah mengetahui manfaat yang dapat kamu rasakan apabila kamu memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, apa sih tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi ini? Nah, antara lain yang pertama itu mencegah terjangkitnya penyakit. Jika tubuh kita semua bersih, maka bibit penyakit pun bakal tidak ada gitu. Yang kedua, memelihara fungsi alat reproduksi. Nah, jika alat reproduksi dijaga dengan baik kebersihannya, maka fungsinya itu akan tidak terganggu. Jadi, tidak akan munculnya gejala-gejala penyakit yang akan timbul jika kita memeliharanya dengan baik. Nah, yang ketiga, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, yang pertama mencuci tangan. Ini adalah kebiasaan yang harus dibiasakan sejak dini. Karena apa? Karena dimulai dari tangan kita itu bisa terpapar atau bisa ada virusnya. Jadi tangan kita itu tidak selalu bersih. Jadi kita kalau ingin melakukan segala sesuatu, entah itu ingin makan atau ingin beraktivitas selanjutnya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar kuman-kuman yang ada di tangan kita ini bersih dan tidak menularkan ke yang lain. Jadi misalnya kita habis bermain, terus kita habis megang-megang barang-barang yang misalnya barang besi atau apapun itu, nanti kan kumannya, misalnya ada kumannya besi itu. Nah, jika terkena tangan kita, bakal menempel kumannya. Nah, jika kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu setelah bermain, maka kuman tersebut akan berpindah ke barang yang selanjutnya akan kita pegang. Misalnya kita akan makan tetapi tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi? Kuman tersebut akan masuk ke dalam makanan. Dan yang kedua itu membersihkan diri setelah buang air. Nah, ayo di sini siapa yang tidak pernah membersihkan diri setelah buang air di toilet?
Nah, mulai sekarang kalian harus membersihkan diri dulu setelah buang air. Begitu. Yang ketiga itu mengelap dengan handuk atau tisu. Nah, supaya apa sih? Nah, supaya alat reproduksi kita tidak lembab. Kalau lembab itu akan menimbulkan kuman-kuman akan muncul gitu. Nah, kalau kuman-kuman sudah muncul itu akan mengundang penyakit. Nah, yang terakhir, yang keempat, mengenakan celana dalam yang bersih. Ingat ya, kalian harus dalam sehari itu harus mengganti celana dalam. Tidak boleh menggunakan celana dalam yang misalnya yang dari kemarin belum diganti-ganti. Itu tidak boleh ya, karena itu akan mengundang kuman datang. Nah, selanjutnya itu mencuci pakaian yang kotor. Jadi setelah kita pakai, kita harus mencuci pakaiannya supaya kuman-kuman yang menempel itu pergi dan tidak mengotori atau menjangkit pakaian kita. Nah, yang lalu membiasakan buang air di toilet. Nah, ini biasanya terjadi pada anak laki-laki ya, tidak membiasakan buang air di toilet. Nah, jadi sekarang kalian harus membiasakan buang air kecil di toilet. Kenapa? Karena jika kalau sembarangan itu kita tidak tahu kan tempat itu tuh bersih apa tidak gitu. Nah, kalau di toilet kan emang tempatnya tempat khusus untuk membuang air. Nah, jadi di toilet itu sudah terjamin kebersihannya dibanding harus buang air di luar. Nah, yang terakhir itu menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Nah, menjauhi makanan dan minuman kurang sehat ini sangat efektif untuk menjaga kebersihan tubuh. Karena dari makanan dan minuman kita yang kita makan dan minum itu akan mempengaruhi tubuh kita. Jika kita makan dan minuman kurang sehat, maka tubuh kita akan merespon yang tidak baik juga begitu. Nah, itu adalah cara membersihkan alat reproduksi. Nah, kesimpulannya, kenapa sih kita perlu memelihara kebersihan alat reproduksi? Nah, karena organ reproduksi kita tuh sangat vital, maka harus dijaga kesehatannya. Menjaga kesehatan alat reproduksi diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, jika kalian tidak bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri, maka akan berakibat buruk kepada kalian sendiri buruknya. Nah, jika tidak menjaganya tetap baik, akan timbul penyakit atau mengundang kuman datang. Nah, jadi kita tuh harus menjaga alat reproduksi kita itu dengan baik agar tidak terjangkitnya penyakit gitu. Karena itu tuh sangat penting apalagi kalian yang sudah beranjak remaja, yang sudah mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang baik untuk kalian semua. Nah, segitu materi dari Ibu. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak materinya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.